Udah mulai. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amriati Amran, NIM 2013-02023. Saya dari Universitas Indonesia Timur Makassar dengan program studi D4 Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan Angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video tentang cara pengisian partograf dengan tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dan Media Pembelajaran. Untuk lebih jelas, saya akan mempraktekkan cara pengisian partograf. Oke lah, kalau gitu 1, 2, 3, cekidot. Baiklah, kita mulai saja. Apa sih itu partograf? Partograf itu adalah alat bantu untuk memantau kemajuan salah satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Kemudian, tujuannya apa aja sih? Yang pertama, mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan. Yang kedua, mendeteksi apakah proses persalinan berjalan normal. Dan yang ketiga, memantau kondisi ibu dan bayi, grafik kemajuan persalinan, pemeriksaan lab untuk membuat keputusan klinik. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktekkan cara pengisian partograf. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan seperti lembar partograf, pensil, penghapus, pulpen hitam, dan penggaris. Pertama-tama, dalam pengisian partograf, kita harus mengisi informasi tentang ibu. Pertama, nama ibu, Nyonya Rohati. Umur 23 tahun. Grafit G1 P0 A0. Dan Ibu Rohati datang ke puskesmas tanggal 20 bulan 3 2002 sekitar pukul 13. Alamatnya Kelurahan Tebet Timur. Ibu Rohati juga bercerita dia mengalami mules sejak jam 5 subuh. Setelah itu kita bisa lanjut ke pengisian pembukaan terlebih dahulu untuk menentukan garis di mana kita memulai dalam pengisian partograf. Di situ pada pukul 17 Ibu Rohati mengalami pembukaan 5. Di sini ya. Tulislah jamnya 17.00. Kemudian lanjut terus 11.20. Setelah itu kita lanjut dengan pengisian denyut jantung janin. Pada jam 17.30 DJJ-nya 144. Kemudian turun 140, 134, 128, 128 lagi sampai 3 kali. Kemudian kita bisa tarik garis.
Kemudian kita turun ke air ketuban dan penyusupan. Kemudian kita mengisi air ketuban dan penyusupannya, yaitu utuh dan tidak ada penyusupan, sejajar ya pada jam 17. Kemudian pada jam 21 ibu mengeluh keluar air-air. Ternyata ketuban jernih dan tidak ada penyusupan, sejajar juga, dan dilakukan pemeriksaan dalam. Ternyata ibu sudah pembukaan lengkap, sejajar dengan pukul 21. Penyusupan pada pembukaan 5 tadi 3/5, dan pada pembukaan lengkap 1/5. Maka kita tarik garis terlebih dahulu ya. Sekarang kita mengisi kolom kontraksi pada partograf. Pukul 17.30 kontraksi terjadi 4 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Berarti kita melakukan arsir dari 17.30, satu kotak diarsir. Kemudian kontraksi 4 kali 10 menit 45 detik, berarti dia masih diarsir. Dia sudah dihitamkan. 4 kali selama 4 kolom. Hitamkan ya teman-teman. Nah, telah dihitamkan. Kemudian 5 kali 10 menit selama 45 detik sampai 2 kali. Lanjut 30 menit terakhir pada saat pembukaan lengkap. Dan pada saat kita melakukan penolongan persalinan, tidak ada tambahan mengenai obat-obatan, yaitu oksitosin, cairan obat. Lanjut pada pengisian tekanan darah, suhu, dan urin. Pada pukul 17.00 ibu diperiksa, tensinya 120/70. Ambil garis ya teman-teman. Kemudian nadinya pertama 80, 88, 90, 97, 88, 88 lagi, 90, kemudian 80. Dan kita ambil garis ya teman-teman. Kemudian kita ukur tekanan darahnya, yaitu 120/70 di pukul 21 pada saat ibu
melewati pembukaan lengkap. Kemudian kita lanjut di suhu. Pada jam 17, Ibu Rohati diukur suhunya 37 derajat Celcius. Dan di pukul 19, 36,8, dan di pembukaan lengkap suhunya 37 Celcius. Kemudian lanjut di urin. Pada jam 17, Ibu buang air kecil sekitar 100 cc. Dan di pukul 19, 150 cc. Pukul 21 pada saat pembukaan lengkap, yaitu 80 cc. Setelah bayi lahir, tidak lupa juga kita menulis di keterangan bayi lahir di samping garis bertindak seperti ini. Pukul 21, bayi perempuan langsung menangis spontan, berat badan lahir. Kemudian kita lanjut pada lembar kedua partograf. Catatan persalinan. Pertama kita harus mengisi tanggal lahir bayinya, mengisi nama bidan yang menolong persalinan, bidan kita sesuai dengan soal. Terus tempat persalinannya di klinik swasta, alamat persalinan Kelurahan Tebet Timur. Catatan rujukan kita tidak merujuk, maka kita kasih garis mendatar saja. Kemudian kita mengisi kala 1. Partograf melewati garis waspada, tidak. Masalah lain kita kasih kayak gini ya. Kemudian kala 2, ibunya di episiotomi apa tidak? Tidak. Pendamping saat bersalin adalah suami. Gawat janin? Tidak. Distosia bahu? Tidak. Ini dikasih gini ya. Kemudian masalah lain tidak ada. Penatalakan tak ada. Lanjut kala 3. Lama kala 3 diisi 5 menit. Pemberian oksitosin ya pada waktu 1 menit. Ini tidak. Ini tidak. Penegangan tali pusat terkendali iya. Alasannya tidak. Kemudian masase fundus uteri iya. Plasenta lahir lengkap iya. Jika plasenta tidak lengkap, tindakan yang dilakukan tidak ada. Plasenta tidak lahir lengkap, tidak. Laserasi tidak ada. Tidak dijahit. Atonia tidak. Jumlah perdarahan 100 ml, tidak ada masalah. Tidak ada. Berat badan lahirnya 2800 gram. Panjangnya 48 cm. Bayi perempuan. Penilaian bayi baru lahir. Baik, normal. Semua di checklist ya kalau dia normal. Tidak hipotermi. Pemberian ASI ya waktu 1 jam setelah bayi lahir. Tidak ada masalah.
Kemudian kita lanjut pemantauan persalinan skala 4. Di sini kata kuncinya yaitu jam ke-1 dan jam ke-2. Jam ke-1 jangka waktu 15 menit dan jam ke-2 30 menit. Pada jam ke-1 dimulai dari jam 22.00, 22.15, 22.30, 22.45. Dan di jam kedua berarti ditambah 30 menit. Jadi 23.15, 23.45. Tekanan darah kita sesuaikan dengan soal. Diperiksa pada setiap 15 menit di 1 jam pertama. 20/70, 110/70, 10/70. Dan di jam kedua 110/70 dia per 30 menit, 110/70 juga. Nadinya lagi setiap 15 menit di jam pertama. 76, 76, 6, 80. Kembali ke suhu 38 Celcius dan 37,8 Celcius. Dia dihitung per 1 jam. Sedangkan tinggi fundus 15 menit. 3 jari bawah pusat, 3 jari bawah pusat, jari bawah pusat, 3 jari bawah pusat, 2 jari bawah pusat. Ini dilihat dari soal atau kita periksa kontraksi uterus. Baik kandung kemih diperiksa setiap ibu buang air kecil. Di jam 22.30 ibu kencing, buang air kecil, 30. Perdarahan diperiksa. Masalahnya tidak ada. Nah, itu dia. Nah, itulah dia cara pengisian partograf. Bagaimana? Mudah kan? Saya harap semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami cara pengisian partograf tersebut dan bisa mengaplikasikannya di tempat tugas masing-masing. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.